1, 2, 3, go. I spend my weekends trying to get you off my mind again. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika 1, Stambu 2019. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Persamaan Diferensial Elementer dengan dosen pengampu Ibu Lisa Dwi Apri MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Putri Ayu, NIM 0305191008. Judul materi saya adalah Persamaan Diferensial Orde 1 Homogen. Dari judul tersebut, ada 3 subpoin yang akan saya jelaskan. Pertama, definisi dari PD Orde 1 homogen. Kedua, langkah-langkah menentukan PD Orde 1 homogen dan menyelesaikan solusi umum. Dan yang terakhir, contoh soal. Apa sih itu persamaan diferensial orde 1 homogen? Nah, persamaan diferensial mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 disebut homogen jika dapat dituliskan dalam bentuk derivatif dy per dx sama dengan fx, y. Dengan begitu, terdapat fungsi g sehingga fx, y sama dengan gy per x. Selain itu, persamaan diferensial mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 disebut homogen jika fungsi mx, y dan nx, y berderajat sama dari turunannya dan terdapat variabel x dan y pada masing-masing fungsi m dan n. Oke, di sini ada 3 persamaan diferensial yang nantinya akan kita identifikasi apakah soal tersebut termasuk PD Orde 1 homogen atau tidak. Langsung saja, soal pertama, x kuadrat dikurang 3y kuadrat dx ditambah 2xy dy sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikannya, ubah terlebih dahulu persamaannya ke dalam bentuk derivatif. Maka bentuknya menjadi dy per dx sama dengan min x kuadrat dikurang 3y kuadrat per 2xy. Nah, si y di sini kita misalkan menjadi Vx. Maka dy per dx sama dengan min x kuadrat dikurang 3Vx kuadrat per 2x Vx. Dy per dx sama dengan min x kuadrat dikurang 3V kuadrat x kuadrat per 2Vx kuadrat. Dy per dx sama dengan min x kuadrat dikali 1 dikurang 3V kuadrat per x kuadrat dikali 2V. Nah, min x kuadrat per x kuadrat habis, maka hasil akhirnya adalah dy per dx sama dengan min 1 dikurang 3v kuadrat per 2v. Nah, ini sudah termasuk PD Orde 1 homogen ya, atau dapat kita identifikasi melalui pangkat tiap sukunya, x kuadrat dikurang 3y kuadrat dx ditambah 2xy dy sama dengan 0. Nah, dari situ dapat kita lihat bahwa fungsi mx, y dx dan nx, y dy sama-sama berderajat 2. Maka fungsi ini dikatakan sebagai persamaan diferensial orde 1 homogen. Soal yang kedua, x dikurang 2y dx ditambah 2x ditambah y dy sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya sama. Kita ubah dulu persamaannya ke dalam bentuk derivatif dy per dx sama dengan min x dikurang 2y per 2x ditambah y. Kita misalkan lagi si y itu menjadi Vx. Maka dy per dx sama dengan min x dikurang 2Vx per 2x ditambah Vx. Dy per dx sama dengan min x dikali 1 dikurang 2V per x dikali 2 ditambah V. Maka hasil akhir dari persamaan tersebut adalah dy per dx sama dengan min 1 dikurang 2V per 2 ditambah V. Nah, ini sudah termasuk PD Orde 1 homogen. Atau dapat kita identifikasi melalui pangkat tiap sukunya, x dikurang 2y, dx ditambah 2x ditambah y dy sama dengan 0. Dapat kita lihat,
dari persamaan tersebut bahwa fungsi mx, y dx dan nx, y dy sama-sama berderajat 1. Maka persamaan diferensial ini dikatakan sebagai persamaan diferensial orde 1 homogen. Soal ketiga, x kuadrat y dx dikurang x kuadrat ditambah 2y kuadrat dy sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya, kita ubah terlebih dahulu persamaannya ke dalam bentuk derivatif menjadi dy per dx sama dengan min x kuadrat y per min x kuadrat ditambah 2y kuadrat. Negatif dibagi negatif menjadi positif, maka dy per dx sama dengan x kuadrat y per x kuadrat ditambah 2y kuadrat. Nah, kita misalkan y sama dengan vx, maka dy per dx sama dengan x kuadrat dikali vx per x kuadrat ditambah 2vx kuadrat. dy per dx sama dengan vx kubik per x kuadrat ditambah 2v kuadrat x kuadrat. dy per dx sama dengan x kuadrat dikali vx per x kuadrat dikali 1 ditambah 2v kuadrat. Nah, x kuadrat per x kuadrat habis, maka hasil akhir dari PD tersebut adalah vx per 1 ditambah 2v kuadrat. Nah, PD ini bukan termasuk PD orde 1 homogen, karena masih terdapat variabel x. Atau ketika kita identifikasi melalui pangkat tiap suku fungsinya, bisa kita lihat x kuadrat y dx dikurang x kuadrat ditambah 2y kuadrat dy sama dengan 0. Itu fungsi mx, y dx dan nx, y dy memiliki derajat yang berbeda. Di fungsi mx, y dx itu memiliki derajat 3 dan nx, y dy berderajat 2. Maka PD ini bukan termasuk PD orde 1 homogen. Jika persamaan diferensial mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 homogen, maka untuk menentukan solusi umum persamaan diferensial adalah dengan menggunakan pemisalan, yaitu y sama dengan vx dan dy sama dengan v dx ditambah x dy. Dengan langkah-langkah, yang pertama, gunakan transformasi y sama dengan vx, dy sama dengan v ditambah x dv per dx, atau x sama dengan vy dan dx sama dengan v dy ditambah y dv. Langkah kedua, persamaan diferensial homogen harus tereduksi ke persamaan diferensial variabel-variabel terpisah untuk mendapatkan solusi umum persamaan diferensial. Dan yang terakhir adalah gantilah v sama dengan y per x atau v sama dengan x per y untuk mendapatkan kembali variabel semula. Selanjutnya adalah contoh soal. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut. dy per dx sama dengan y kubik dikurang 2x kubik per xy kuadrat. Nah, untuk menyelesaikannya, ubah terlebih dahulu persamaannya menjadi xy kuadrat dx sama dengan y kubik dikurang 2x kubik dx. Lalu substitusikan y sama dengan vx dan dy sama dengan v dx ditambah x dv, sehingga diperoleh x dikali vx kuadrat dikali v dx ditambah x dv sama dengan vx kubik dikurang 2x kubik dx. V kuadrat x kubik dikali v dx ditambah x dv sama dengan v kubik x kubik dikurang 2x kubik dx, v kuadrat x kubik dikali v dx ditambah x dv sama dengan x kubik dikali v kubik dikurang 2 dx. Nah, dibagi dengan x kubik. Setelah dibagi dengan x kubik, maka bentuknya menjadi v kuadrat dikali v dx ditambah x dv sama dengan v kubik dikurang 2 dx, v kubik dx ditambah v kuadrat x dv sama dengan v kubik dikurang 2 dx, 2 dx ditambah v kuadrat x dv sama dengan 0, 2 dx sama dengan min v kuadrat x dv, 2 per x dx sama dengan min v kuadrat dv. Nah, ini sudah termasuk
PD orde 1 variabel terpisah. Kemudian kita pindah ruas menjadi 2 per X dx ditambah V kuadrat dV sama dengan 0. Lalu integralkan untuk memperoleh solusi umum PD. Integral 2 per X dx ditambah integral V kuadrat dV sama dengan 0. 2 dikali 1 per X dx ditambah integral V kuadrat dV sama dengan 0. Sama dengan 2 ln X ditambah C1 ditambah 1 per 3 V kubik ditambah C2 sama dengan 0. Atau bisa ditulis juga 2 ln X ditambah 1 per 3 V kubik sama dengan C, di mana C adalah C2 dikurang C1. Maka persamaan ini sudah termasuk pada solusi umum PD orde 1 homogen. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan dari saya mengenai persamaan diferensial orde 1 homogen. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan dan penyelesaian, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ku kejar mimpi